Halo Jomblo Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar. Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya. Kita pindah dari prediksi final Euro sedikit aja, dari bursa transfer juga lagi rame nih. Karena kalau nggak MU nggak makan. Kalau yang transfer lain nggak begitu penting ya. Juve udah dapat siapa? Kayak Turam, siapa lah? Nggak penting. Nah tapi MU sudah dapat Belanda Connection, udah dapat Rene Hake, dapat Nistelrooy di asisten manajer, dan sekarang Zirkzee yang sudah undergo medical dan juga sambil menunggu kesepakatan dari seorang De Ligt gitu. Gimana lo melihat transfer Belanda Connection ini? Ten Hag sudah banyak memasukkan nama-nama yang memang cukup akrab sama dia. Nah sekarang dua nama lagi, walaupun mungkin Zirkzee belum pernah kerja bareng, tapi mungkin di Bayern Munchen dulu pernah ketemu waktu masih muda. Dan sekarang ada De Ligt yang pernah di tangannya juga di Ajax. Apakah ini akan menjadi sesmooth itu? Ya, perekrutan yang menarik sih menurut gue, karena momen terbaik De Ligt dalam karirnya pas lagi sama Ten Hag kalau gue bilang. Sejak dia pindah ke Juventus atau pindah ke Munchen gak pernah nyentuh level yang sesuai ekspektasi dia lah. Seorang Mathis De Ligt, kapten di usia begitu muda, gak pernah nyentuh level ekspektasi itu lagi. Dan juga Ten Hag juga mungkin terbuka banget ya untuk kerja bareng dia lagi, karena tahu persis kemampuan dari De Ligt ini seperti apa. Dan untuk Zirkzee sih menurut gue cukup mengkagetkan kalau jujur bagi gue, United ngincer dia lagi. Dan juga dari soal faktor pemain, mungkin Ten Hag butuh opsi pengganti Martial ya, idola lu Mas. Pengganti si Martial ini menurut gue upgrade banget. Iyalah, jauh, atas kerjanya beda banget lah. Jauh, dan kalau soal profil usia sih menarik banget dua pemain. Dan menurut gue kalau soal pemain ini bakal gimana ya nanti tunggu dulu. Tapi kalau soal yang lebih menarik lagi, gimana caranya MU bisa ngedatengin dua pemain ini nggak overpriced, secara profil usia juga masuk. Ini nggak MU banget sebenarnya. Dicicil 3 tahun lagi. Iya, 3 tahun 42 juta ya? 42 juta. 40, itu mungkin imbas kebijakan. Tapi dia emang punya release clause kan? Kalau Zirkzee punya. Tapi nggak diaktifin. Jadi rilis kalau dia mau ngaktifin release clause itu dia harus bayar 40 di muka. Makanya dia nego 40 juta tapi dibayar dicicil 3 tahun. Dan itu smart banget buat standar United ini smart banget. Mungkin itu imbas dari kebijakan Ratcliffe yang baru ya, yang dia rubah sistem pembeliannya jadi nggak overprice kayak dulu-dulu lagi kan. Kayak idola lu Anthony itu kan. Anthony 100 juta. Tapi yang gua kaget nyata dia nggak cuma ngincar De Ligt kan, masih ada Leny Yoro juga katanya diincar juga, sampai Bradford pun juga katanya diincar juga. Kok cukup banyak diincar dari back tengahnya? Kenapa butuh back tengah sebanyak itu? Oh iya, wajar kalau kita lihat bagaimana cara Ten Hag ingin bermain. Misalnya nggak ada Lisandro kemarin udah berantakan cara mereka build up-nya. Maguire gitu. Lindelof buang kali ya, jual ya. Karena emang ini kan rebuilding. Si Dan Ashworth juga bilang ini adalah langkah pertama ketika si Van Nistelrooy sama Hake datang ya. Dia bilang emang ini adalah langkah pertama di mana semua sektor berbenah untuk di bawah ownership ini, di bawah model yang baru. Kalau mereka mengincar Zirkzee itu nggak mengejutkan sebenarnya, karena mereka emang perlu gol. Musim lalu di Premier League hanya dua pemain yang nembus double digit, itu pun hanya 10 gol. Itu Bruno Fernandes dan si Rasmus Højlund. Højlund juga baru paruh kedua musim dia bisa berbicara. Dia kesulitan banget di paruh pertama, tapi dia perlu pencetak gol. Hanya 57 gol di Liga musim lalu, sementara Newcastle yang di atasnya bisa 85, Chelsea di atasnya 75. Tim yang dicela-cela karena siapa tuh penyerangnya Nico Jackson yang nggak bisa mencetak gol. Tapi si United sebenarnya punya struggle lebih banyak depan gawang. Kalau di lini belakang emang udah jadi masalah udah lama. Kita udah tahu bahwa mereka perlu regenerasi dari si Varane, dari si Maguire juga. Dan dengan ini dia datengin pemain-pemain pilihannya Ten Hag kan. Dulu pernah kita bilang juga bagaimana Ten Hag bisa bekerja sama dengan Ineos. Ini penting. Bagaimana cara Ten Hag kerja sama dengan Ineos ini akan penting, karena rekrutmen Ten Hag kelihatan bahwa dia emang nyari pemain yang dia udah nyaman, udah pernah kerja, udah pernah bareng. Sekarang Ineos ngikutin si Ten Hag maunya backroom staffnya Belanda, walaupun emang upgrade ya dari Benny McCarthy jadi Ruud van Nistelrooy. Untuk ngelatih tendangan juga pasti beda rasanya. Manajer Go Ahead Eagles dia jadiin asisten manajer turun tapi mau Rene Hake. Jadi emang itu pelatih kiper juga baru ya. Pelatih kiper baru ya. Baru juga dari Belanda juga. Jadi emang ini adalah sekarang semua keinginan Ten Hag dipenuhi. Jadi bebannya gue bilang akan lebih besar buat Ten Hag musim depan. Nah yang gue underlining adalah butuh gol. Nah sementara kalau kita ngomongin striker prolific striker mungkin harganya pasti mahal. Tapi kalau kita lihat Zirkzee sebenarnya juga bukan
predator di kotak penalti atau predator yang bisa mencetak 20 gol lebih kan di satu musim di liga gitu ya. Dia kalau nggak salah cuma 12 gol gitu. Beda tipis sama Rasmus Hojlund. Apakah emang ini investasi jangka panjang atau memang bisa diharapkan beda ceritanya, emang mungkin musim depan mereka mengincar yang lebih tinggi lagi daripada peringkat 4? Menurut gue ini situasi yang jangka panjang ya, karena kan sebelum ini mulai juga si Ineos menyatakan dia nggak lagi-lagi nyari pemain itu sesuai yang si Ten Hag mau, gue maunya ini bakal diincar, enggak, dia cuma mintanya kayak Ten Hag butuh posisi apa, gue cariin. Dan juga kalau soal usia, dia nggak mau lagi beli pemain di atas usia 24, dan menurut gue itu udah sesuai profile. Dan kalau ngomongin soal harga, ini pinter menurut gue, signing 40 juta tuh pinter banget, karena istilahnya apa ya, ceilingnya ya, atau ceilingnya itu potensinya itu bakal bisa nyampe ke sana kalau dia dilatih dengan cara yang tepat si Zirkzee ini. Karena bersama Bolonya pun juga penampilannya menurut gue musim lalu impresif sih sebenarnya. Kalau soal involvement nggak cuma dari segi gol doang, tapi dia emang tipe striker yang nyaman terima bola ketika nggak situasi ngadep gawang doang, tapi ketika ngebelakangin gawang atau situasi build up, dia nyaman untuk ngelakuin situasi itu gitu loh. Dan menurut gue ini salah satu striker yang potensinya hampir lengkap, bisa nguasain bola, bisa finishing, menurut gue dribble aja pun juga bagus. Jadi ini kayak si Man United belajar bahwa membeli striker muda dari Serie A walaupun dia rada struggling di Serie A, maksudnya nggak seprolific itu, tapi bisa bonafit juga, repeat order jadinya beli dari sana. Juga sih. Dia Hojlund juga sebenarnya kan nggak setajam itu pada musim. Dia cuma satu musim di Atalanta, gitu kan? Tapi dia ngerti karakter bermainnya, cara mereka melihat permainan mungkin yang lebih penting bagi Hojlund kemarin di Euro sih madesu sih gue. Madesu gue musim depan, maksudnya musim depan ya, kalau mungkin 3 tahun lagi mungkin Hojlund bisa jadi barang jadi nih gitu ya. Cuman main lihat di Euro madesu sih. Sama Sesko beda tipis lah ini. Benar. Ya tapi kalau ini ngelihat dari target jangka panjang ini, menurut gue masih ada satu posisi yang butuh banget untuk gaya mainnya, kalau memang orang pengen kayak lihat gaya mainnya dia Ten Hag di Ajax ya, yaitu DMF ball carrier, yaitu yang mungkin ada dalam sosok Frenkie de Jong. Nah, maksudnya Frenkie de Jong kayaknya susah untuk keluar dari Barcelona, termasuk harganya juga menurut gue cukup jauh dari gajinya pun sangat besar. Nama Ugarte menurut lo cocok nggak untuk MU? Karena ini pemain dibilang satu wonderkid dengan rate tinggi waktu di Sporting Lisbon, tapi di PSG dia hilang gitu aja. Menurut lo bagus nggak? Bahkan nama dia udah nggak diperhitungkan sama si Luis Enrique dari bulan Oktober atau November. Dia udah nggak lagi masuk di pilihan dia, nggak masuk di line up lagi, dan juga itu sesuai sama performa dia juga sih. Yang faktor penting bagi MU musim depan adalah pakem ini lo mau mainnya reactive football apa possession based football. Karena Ugarte ini gue lihat kalau dia main sebagai possession football emang kurang banget kualitas dia dalam ngolah bola segala macam, passing gampang terlalu kebaca banget untuk seorang elite number 6, dia nggak bisa ngelakuin itu. Tapi kalau soal reaktif, justru Ugarte ini bisa, dia sebagai tipe yang mutus serangan, breaker segala macam. Kalau soal inilah peremajaan dari seorang Casemiro harusnya bisa cocok kalau mau mainnya seperti reaktif itu. Tapi ya makin dong ya. Makin jauh dari gaya main yang diinginkan sama fans gaya mainnya Ten Hag. Kalau si Ugarte ini, kalau emang tujuannya Ugarte dong, mainnya harus menyesuaikan reaktif football. Tapi jangan perlu ini juga, karena musim lalu pun MU bisa menang dari City, bisa menang dari tim-tim lain pun biasanya menangnya juga pakai metode yang reaktif seperti itu. Jadi harus diperhatiin soal gaya mainnya juga sih kalau menurut. Kalau gue satu yang gue lihat itu kan musim lalu ya, setelah Onana masuk, Erik Ten Hag kan selalu memaksakan untuk build up serangan dari belakang. Onana udah terbiasa memang kan di Inter Milan, tapi kita lihat sistem para pemain yang lainnya kan gak terbiasa. Nah, apakah dia masih nanti ngotot masih menampilkan seperti ini? Kalaupun dia sebenarnya saat yang tepat sekarang, karena lu ada waktu yang banyak nih sekarang, pemain yang baru. Sekarang kalau De Ligt jadi masuk udah akhirnya kenal semua nih harusnya. De Ligt, Martinez, Onana udah gayanya Ajax harusnya ngerti ya. Nah, dan kan musim lalu kan banyak banget tuh kan kehilangan bola ketika build up kan, macam-macam lah. Nah, karena apa? Mereka sistem build up itu bagus, tapi ini bukan City yang lu udah dibangun bertahun-tahun gitu. Jadi kalau menurut gua musim lalu dia agak lumayan beruntung dengan mencoba metode itu, tapi dia selamat, artinya MU masih dapat trofi, kemudian juga kontrak juga aman, dikasih keleluasaan. Nah, ini saat yang tepat lu untuk menebalkan lagi lah proses itu. Karena kalau enggak lu titik ini akan menjadi kelemahan seperti musim lalu lagi gitu. Nah, ngomongin soal kelemahan, mungkin di Arsenal juga ada titik lemah, yaitu seorang Gabriel yang katanya masih suka blunder, walaupun menurut gue ini partnership yang sama Saliba sudah jalan cukup bagus musim lalu ya. Dan hadirnya Calafiori, seberapa upgrade-nya menurut lo Calafiori? Kalau Calafiori datang sih mantap. Berarti Gabriel otomatis cadangannya Calafiori? Calafiori kan bisa di back kiri juga. Dan gue rasa oke lah, emang Gabriel Saliba itu lebih solid lah ya. Kalau kita lihat kan main fantasi kayak kita kan. Saliba tuh kalau nggak salah nggak dimainin sedetik pun deh kalau nggak salah ya. Musim lalu ya. Ya kan? 1 detik pun nggak dimainin. Jadi itu udah bukan isu. Artinya
kalau lu punya partner yang oke lah, katakanlah di bawah sedikit daripada yang utama, menurut gua nggak terlalu isu. Oke, Gabriel ada 1, 2, 3 kali melakukan. Tapi yang paling utama nih Kiri nggak pernah dapat sepanjang musim. Sebenarnya awal Timber tuh sangat menjanjikan banget kan, tapi tiba-tiba kan cedera kan lawan City kalau nggak salah di awal Piala Super itu. Wah, ini gue bilang sayang banget nih. Habis itu nggak pernah jelas tuh. Kadang-kadang si Kiwil, kadang-kadang si Zenko, kadang-kadang si Tomiyasu ditaruh di kiri. Nah, kalau Calafiori di Calamari. Dan itu satu-satunya gue kan juga fans Roma kan. Paling gue kesel ketika Mourinho buang dia. Gue tahu nih pemain bagus gitu, walaupun belum mateng. Cuman loh kok dibuang? Terus ternyata jadi kan bagus dan dia bisa banyak kayak Van Bronckhorst lah, bisa di DM, bisa di kiri segala macam. Jadi kalau dia, tapi ini kan belum firm ya. Belum. Nah, kalau firm sih, cuman udah deket sih ya. Karena gue yakin banget. No issue sih kayaknya. Gue yakin banget kalau itu sampai firm, Arsenal berat juara. Hah? Berat mungkin juara. Ya tetap berat juga kan, nggak gampang juara. Emang gampang. Ya pokoknya selama ada Pep Guardiola tidak ada yang jadi juara. Walaupun mungkin bisa mencolong juara hanya 1 kali, tapi nggak bisa dominan ya. Kita sekarang kalau lu gimana ngelihatnya dari Calafiori ke Arsenal, apakah menjadi sesuatu yang bisa mengisi Arsenal, apa menurut lo masih banyak kekurangan dari Arsenal? Gue sepakat sama Bung Harpa sih, soal urgensi soal yang diganti itu lebih ke back kiri, karena Calafiori lebih nyaman ke sana dan juga nggak ada jaminan Timber bisa main kualitasnya bisa sama kayak pas kita lihat di awal ke waktu itu, karena habis cedera panjang ya. Iya, cederanya ACL juga, karena cedera ACL tuh biasanya pemain udah nggak lagi diri yang sama lagi. Jadi menurut gue Calafiori ini tipe back yang bisa tampil sebagai back kiri, nggak ada urgensi untuk ganti si Gabriel juga lah, karena proven banget duet dia sama si Saliba ini, karena melengkapi aja. Walaupun Gabriel banyak blunder, tapi selama ada Saliba di samping dia, bukan holding lagi, itu bisa ngangkat kualitas Arsenal. Dan menurut gue itu yang seharusnya bisa dilakuin. Upgrade sisi kiri maupun Zinchenko atau Kiwior bukan kualitasnya bisa ngebawa Arsenal juara. Harusnya Calafiori atau Timber. Emang kalau duetnya cocok pas enak ya. Iya, nyambung ya. Jadinya goals. Cocok ya. Bukan gue ya. Gimana Fir, kalau dari statistik secara Calafiori apa yang bisa diedit buat Arsenal? Enggak, yang di diskusi nego ya sebenarnya kan masih dalam proses nego sekarang. Tapi murah ya sebenarnya untuk pemain bagus gini. 50 si Bolonya mau 50, si Arsenal maunya 40. Tapi kan ini tipis. Karena mereka pingin ningkatin margin lagi. Ambil tengah. Karena benar dikit lagi. Karena sebenarnya mereka juga ada 40% release clause ke Basel. Jadi itu. Jadi Zirkzee juga sebenarnya 42 juta itu setengahnya ke Bayern Munchen. Jadi Bolonya dalam situasi suwe ini udah ditinggal Mota, Calafiori yang tadinya juga katanya kayaknya mau dijual ke Juve, tapi ternyata ya Arsenal ini tapi hanya dapat 50% dan 50% dari Zirkzee. Masalah di situ. Gua nggak terlalu banyak lihat Calafiori di Serie A dan Serie A keseluruhan sebenarnya musim lalu, tapi kalau lihat di Athletic dia dipilih sebagai hipster 11. Jadi emang dia menarik perhatian segitunya. Sementara di Euro ya kita tahu terlepas dari tim Italia yang kesulitan dan gol bunuh diri dia, tapi kontribusi bertahan dia juga ada. Dan yang pasti kayaknya kalau lihat dari permainan-permainan di Euro dia akan upgrade dari si Kiwior. Dan strength in depth itu kan emang yang dicari si Arteta ya. Dia kan melihat di timnya dia ingin membangun tim yang bisa melengkapi bermain di berbagai kompetisi. Dan ini yang kehadiran Calafiori itu apakah dia akan jadi starter atau enggak akan sangat berguna. Lagian Gabriel juga baru 21 tahun kan, masih muda kan. Jadi emang konsistensi selalu jadi masalah bagi pemain-pemain muda, dan kalau datang sih pasti hanya akan menambah kekuatan timnya sih. Ya, kita nanti dengan transfer ini apakah segera terwujud, De Ligt ke MU dan juga Calafiori ke Arsenal, apakah benar-benar terwujud atau ternyata ada mungkin klub lain yang mungkin menikung di last minute di negosiasi mereka yang mungkin sudah hampir rampung ya. Kita akan udah selesai ya. Udah selesai karena udah weekend, waktunya kita udahan dulu. Terima kasih yang sudah menyaksikan Jebret Tim semua, dan juga terima kasih buat Firzi, terima kasih buat Rijal, terima kasih juga buat Bung Harpa, dan jangan lupa juga saksikan konten Super Sub di YouTube channelnya Super Soccer untuk membahas pemain-pemain penting Super Sub di Euro kemarin. Jangan lupa YouTube channelnya Super Soccer. Akhir kata saya Panji Suryono pamit, sampai ketemu semuanya. Happy weekend Jebret Tim, bye bye. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.